Kementerian Pertanian menerima audiensi Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia bidang pertanian Senin 20 Januari 2025 di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Audiensi ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin, Devi Erna Rahmawati bersama jajaran pengurus Kadin Bidang Pertanian. Pada kesempatan itu, Kadin Indonesia menyampaikan berbagai aspirasi, tantangan, serta potensi kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekspor komoditas pertanian Indonesia. Saya yakin untuk padi kita bisa, sangat bisa. Dulu kita punya historical, bahkan 1 hektar bisa sampai 10 ton, bahkan kita ekspor, harus yakin bisa. Waketum Kadin Indonesia, Devi Erna Rahmawati menyatakan terdapat beberapa program kolaborasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Kadin Indonesia yang berfokus pada ekstensifikasi dan intensifikasi, yang mana akan dilakukan MOU antara Kementan dan Kadin Indonesia untuk mendukung program Kementan, salah satunya cetak sawah guna mencapai swasembada pangan 2028. Jadi kita ada beberapa program, utamanya ekstensifikasi cetak lahan sawah. Kebetulan kami di Kadin Indonesia bidang pertanian ini kan semua isinya pengusaha. Kita bisa menggerakkan Kadinda seluruh Indonesia, di mana Kadinda kita punya banyak lahan di daerah, dan juga selain itu juga kita fokus untuk intensifikasi lahan pertanian. Kita tahu sekarang ini hasil produksi pertanian Indonesia kan rata-rata hanya 5,2 ton per hektar. Kita maksimalkan lagi bagaimana menyuburkan tanah kita menggunakan fokus ke pupuk organik untuk memberikan kesuburan dengan mikroba, ada POC dan BHC. Dan insya Allah kita sudah uji coba 17 provinsi dengan IPB, riset bersama dengan UGM dan juga dengan Undip, Kadin Indonesia, dan hasilnya sangat baik sekali, bahkan bisa meningkat sampai 7 ton per hektar. Selain itu, hilirisasi juga menjadi perhatian Kadin, terutama beberapa komoditas pangan strategis. Nah, hilirisasi saat ini kita fokus untuk hilirisasi beberapa komoditi yang memang pemerintah akan tutup ekspornya ya, termasuk beras dan juga jagung, kemudian tebu dan juga gula. Itu yang akan ditutup berdasarkan info dari Pak Menko Ketahanan Pangan. Nah, utamanya di jagung, bagaimana kita mengantisipasi adanya kelebihan produksi ya, over supply, sehingga kita fokus untuk hilirisasi produk jagung, karena jagung dibuat untuk kayak padi jagung itu, kayak nasi jagung itu banyak dibutuhin di Malaysia untuk ekspor. Dari Jakarta, Elsa Sabrina, Senditias Anwar, Tim TV Tani mengabarkan.